Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bicara Langsung edisi hari ini. Tepat di hari Selasa 21 Juni 2022 dengan mengangkat tema Gerakan Pemuda Melawan Human Trafficking, di mana kita akan mengundang perwakilan dari organisasi yang bernama Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan sendiri merupakan salah satu organisasi feminis yang terbentuk di tanggal 10 Desember 1990 dan kemudian membentuk komunitas atau cabang di daerah lain, dan hingga saat ini ada 13 komunitas SP, salah satunya di Kota Palu yaitu SP Palu. SP Palu sendiri terbentuk di tahun 2002 maksud kami, dan sejak tahun 2002 SP Palu konsisten melakukan advokasi kebijakan, advokasi dan penanganan kasus perempuan pekerja migran, serta penguatan kapasitas perempuan pekerja migran dan anggota keluarganya. Sudah hadir bersama kita juga perwakilan dari Solidaritas Perempuan, yaitu Mbak Fitriani selaku Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Mbak Fitri? Baik. Masih menjabat ya saat ini sebagai Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan. Dan selain Mbak Fitri juga kita kedatangan sahabat saya dan juga teman aktivis dari Solidaritas Perempuan, yaitu Safriana, selaku staf perlindungan perempuan buruh migran Solidaritas Perempuan Palu. Selamat malam Kak. Gimana kabarnya Fitriana? Saya alhamdulillah baik. Masih dalam program-program dan juga proyek yang dilaksanakan di Solidaritas Perempuan. Saat ini kebanyakan melaksanakan program atau proyek pendampingan kasus yang menjadi concern-nya. Kita saat ini ada beberapa proyek dan pendampingan kasus untuk kasus trafficking sendiri sepanjang 2022 ini SP Palu sudah menangani 6 kasus, laporan kasus gitu. Dan mungkin program-program lain bisa dijelaskan Kak Fitri. Dan kita pasti akan membahas mengenai program yang akan dicanangkan atau yang telah dilaksanakan dari Solidaritas Perempuan setelah jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bicara Langsung. Segera disahkan. Harapan saya untuk Perda Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Sigi segera disahkan. Pemirsa
TVRI Sulawesi Tengah, demikian tadi beberapa sekilas dari sedikit profil dari komunitas solidaritas perempuan, di mana komunitas ini berfokus pada pendampingan kasus, utamanya pada pendampingan buruh migran. Dan tadi kita sudah sempat berbincang dengan Mbak Fitri maupun Yana terkait dengan program yang telah dilaksanakan ataupun pendampingan kasus untuk masyarakat yang ada di Palu, Sigi, Donggala, dan juga Kabupaten Poso. Nah, berbicara soal solidaritas perempuan, awalnya dibentuk sejak tahun 2002 di Kota Palu. Nah, concern utamanya adalah pendampingan terhadap buruh migran. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa sih alasan teman-teman dan kenapa teman-teman memilih untuk melakukan pendampingan di bidang ini? Mungkin bisa dijawab sama Mbak Fitri dulu, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ketika secara nasional SP Solidaritas Perempuan berdiri karena melihat banyak situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Pelanggaran HAM terjadi sehingga beberapa perempuan berkumpul kemudian akhirnya membentuk Solidaritas Perempuan. Nah, organisasi Solidaritas Perempuan secara nasional berbentuk perserikatan yang ada di 13 komunitas. Kemudian di Palu sendiri itu lahir di tahun 2002. Kemudian di tahun itu juga banyak terjadi pelanggaran hak terhadap perempuan, mantan perempuan pekerja migran. Sehingga melihat situasi tersebut, kemudian secara Sulawesi Tengah belum ada organisasi yang fokus untuk pendampingan advokasi kasus-kasus pelanggaran hak terhadap perempuan. Sehingga Solidaritas Perempuan Palu berinisiasi untuk terlibat untuk mengambil ruang tersebut, karena bicara kasus buruh migran apalagi di Kabupaten Sigi, di Sulawesi Tengah itu, di Sigi itu salah satu daerah yang banyak memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri. Okay. Kemudian selama pendampingan kasus juga kami banyak menemukan kasus-kasus pelanggaran hak asasi perempuan. Dan termasuk yang terjadi di Sulawesi Tengah. Iya. Jadi fokus utamanya itu adalah para buruh migran yang ada di Sulawesi Tengah, ya Mbak Fitri ya. Iya. Kemudian apa sih tantangan yang sering teman-teman dapatkan terkait dengan isu buruh migran yang ada di Sulawesi Tengah, utamanya kasus trafficking seperti ini, Yana? Ya, jadi tantangannya selama ini mungkin karena informasi soal trafficking atau bekerja di luar negeri itu tidak tersebar secara luas ya Kak. Jadi kita punya tantangan, akhirnya banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di luar negeri, sementara itu mereka tidak mengerti bagaimana tahap-tahapnya itu agar mereka sesuai peraturan Indonesia ya, akhirnya dapat perlindungan seperti itu. Mungkin informasinya kurang merata. Nah, kemudian meskipun informasinya itu sudah kami sampaikan ke 3 desa pengorganisasian kami, seperti di Langaleso, di Pakuli, sama di Lambara, itu ujung-ujungnya perempuan tetap memilih bekerja ke luar negeri. Kenapa? Ya itu karena masalah ekonomi. Akhirnya perempuan ya meskipun sudah tahu tetap itu termaksud indikasi trafficking ya, karena berangkat secara prosedural. Nah, mereka tetap pergi gitu, adu nasib di negara orang karena ekonomi. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, karena ingin menghidupi keluarga. Dan sebagai anak muda nih, Fitri dan juga Yana, apa sih antara hubungannya antara kampanye untuk mencegah human trafficking dan juga perlindungan terhadap buruh migran dengan anak-anak muda yang melakukan pergerakan saat ini? Nah, sebenarnya kenapa penting anak muda terlibat ambil andil di situasi saat ini, karena kan bicara soal ekonomi ini dampaknya sangat luar biasa terhadap, apalagi ketika perempuan yang memastikan terpenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, ekonomi keluarga. Kemudian ketika hal itu tidak terjamin, akhirnya terjadi KDRT, ke broken home, itu dampaknya ke anak muda. Jadi ketika terjadi broken home, seperti ada salah satu kasus yang kami dampingi kemarin,
Kemudian dia dapat informasi dari Facebook bahwa ada pekerjaan di luar negeri tanpa mengetahui informasi secara detail, kemudian memutuskan untuk berangkat. Namun karena dia juga adalah perempuan, kemudian tergabung di salah satu organisasi lingkungan. Nah, ini beberapa temannya berinisiasi untuk bertanya bahwa bagaimana mekanisme ketika dia mau bekerja, informasinya dari mana, kemudian persyaratannya apa saja. Nah, ketika hal itu tersebut diinformasikan ke teman-temannya, bahwa teman-temannya anak-anak muda ini melihat ini ada kejanggalan karena ada proses-proses yang seharusnya proses pengurusan paspor bisa dilakukan di Palu, atau kenapa dilakukan harus di Bandung begitu. Nah, ini juga salah satu bentuk kenapa anak muda penting terlibat untuk mengetahui dampak iming-iming dari media sosial, karena sekarang itu trennya untuk perekrutan perempuan pekerja di luar negeri itu trennya melalui Facebook. Nah, ini perlu proteksi anak muda ketika mendapatkan informasi bahwa dia harus cek lagi informasinya. Nah, ini sangat penting karena biasanya setelah lulus SMA atau kuliah, nah mereka dapat informasi jangan langsung terima mentah, tapi harus di cross check, misalnya cek di websitenya Dinas Ketenagakerjaan atau BP2MI. Nah, ini kan website yang resmi. Nah, sekarang ini kan anak muda ketika diiming-imingkan untuk gaji misalnya ke luar negeri gaji 5 juta begitu, mereka sudah tergiur. Nah, dengan dapat fee atau biasanya uang saku sebutannya, dapat uang saku 3 juta atau sampai 5 juta, mereka sudah, ini berarti betul, karena dia sudah memberikan modal untuk biaya proses pengurusan. Tapi ternyatanya pada faktanya itu indikasinya trafficking, karena kalau trennya, kalau di Sigi itu banyak minatnya ke wilayah Timur Tengah. Nah, kita tahu sendiri di wilayah Timur Tengah itu ada kebijakan Kemenaker 260 tahun 2015 bahwa penempatan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan itu sedang moratorium. Nah, tapi karena kondisi ekonomi lagi tadi, kita kembali lagi di pertanyaan awal bahwa kenapa menjadi buruh migran, kondisi ekonomi, kemudian ada juga beberapa perempuan yang tahu, sehingga mau diapa gitu. Itu tandanya, contohnya seperti negara-negara di Timur Tengah posisinya sedang moratorium, berarti belum ada penerimaan ya terkait dengan buruh migran yang ingin berangkat dari Indonesia ke negara-negara salah satunya di daerah Timur Tengah. Nah, berbicara soal data nih, apa mungkin bisa disampaikan tren kasus dari human trafficking itu sendiri yang sedang didampingi oleh teman-teman dari SP. Ini sangat luar biasa, di mana anak-anak muda punya pemikiran terkait dengan bagaimana sih mencegah atau memberikan perlindungan terhadap korban-korban human trafficking. Dan mungkin saja akan menjadi calon korban human trafficking. Nah, dari data sendiri, di Sulawesi Tengah itu trennya seperti apa, Mbak Fitri? Kalau berdasarkan data pendampingan kasusnya kami lakukan, nah kami pernah melakukan riset FPAR, Feminist Participation Action Research. Nah, riset ini melibatkan perempuan langsung, mantan pekerja migran. Kemudian dari data tersebut kami temukan pasca bencana itu diduga ada sekitar 32 kasus, ini 2019 ya, 2019 itu berangkat secara unprocedural ke wilayah Timur Tengah. Itu dari Kabupaten Sigi, karena risetnya di wilayah Kabupaten Sigi. Kemudian pasca terbitnya Kemenaker ini juga kami lihat bahwa ada beberapa kasus juga diberangkatkan secara unprocedural. Nah, di riset itu kami menemukan ada 5, itu riset ini dilakukan di 2018. Ada 5 kasus yang berangkat secara unprocedural. Ini kami lihat karena ada dampak kebijakan tersebut, kebijakan moratorium. Kemudian di 2019 pasca bencana itu teridentifikasi 32 orang. Itu berangkat juga bekerja di
wilayah Timur Tengah. Oke, walaupun gitu. keadaannya masih di tahun 2019 pasca bencana dan juga dalam keadaan waktu itu kita sedang pemulihan pasca bencana, ternyata masih banyak juga orang yang memilih untuk bekerja. Nah, bekerja di luar negeri. Nah, Yana nih selaku staf perlindungan perempuan buruh migran solidaritas perempuan, apa sih yang membuat dari pandangan Yana sendiri, perspektif Yana, apa sih yang membuat orang-orang itu akhirnya tertarik untuk memilih menjadi istilahnya TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja untuk di beberapa negara? Itu seperti apa, Mbak Yana? Iya, Kak. Jadi kita tidak bosan-bosan tetap kembali masalah ekonomi yang nomor satu, Kak, gitu. Karena ya memang ekonomi pasca bencana pertama, mata pencarian perempuan itu hilang. Terus ditambah lagi disusul dengan COVID. Nah, banyak yang PHK suami-suaminya dan kehilangan mata pencarian juga. Nah, sementara ini kebutuhan perut harus terus berputar. Iya, harus terus berputar, dapur harus terus menyala. Nah, siapa yang di sini yang dibebankan kalau bukan perempuan gitu? Karena perempuan yang bertanggung jawab atas dapur itu sendiri, akhirnya perempuan yang berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang gitu kalau suami saya tidak bekerja. Nah, itu sementara perempuan juga tidak punya kapasitas dan tidak punya akses gitu. Mereka tidak punya pendidikan tinggi. Ya bagaimana? Keluar negeri tanpa pendidikan tinggi, mereka hanya bekerja di dapur. Maksud saya itu pengetahuan yang sehari-hari mereka lakukan di rumah ya, yang sebagai perempuan tahu. Akhirnya ya memilih keluar negeri gitu. Itu pertama ekonomi. Kemudian juga kenapa memilih Arab Saudi? Mungkin itu alasan-alasan yang berikutnya setelah itu, karena Arab Saudi juga mungkin di sana penduduknya Islam, terus itu bisa naik haji juga ya. Itu sebenarnya hanya alasan-alasan kesekiannya setelah ekonomi gitu. Oke, jadi ekonomi menjadi faktor utama untuk masyarakat khususnya perempuan memilih untuk bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Dan yang kita tahu bahwa terjadi moratorium ini di Timur Tengah dan tidak dibukanya akses pekerjaan untuk tenaga kerja dari luar negeri. Itu rata-rata dari pengalaman yang Mbak Fitri dapatkan. Itu dalam penanganan kasus, proses perekrutan yang dilakukan oleh mungkin agen-agennya atau oknum terkait itu yang sering ditemukan itu jenisnya seperti apa? Pertama tadi yang saya sampaikan bahwa mereka lakukan melalui media sosial. Satu, kemudian berkunjung langsung ke perempuan mantan pekerja migran. Kemudian dapat informasi langsung dari biasanya ini calling visa. Jadi dipesankan visa dari luar negeri, kemudian sudah siap berkasnya dia berangkat. Nah, kemudian ada kayak yang Yana sampaikan, kayak KDRT kayak gitu. Akhirnya dia menawarkan diri bahwa ini saya mau bekerja begitu. Nah, tanpa mengecek kembali proses yang secara resmi, mekanismenya seperti apa. Nah, ini cara-cara yang biasanya dilakukan oleh calo atau sponsor merekrut. Nah, yang paling penting biasanya mereka sampaikan padahal biasanya pemerintah menyampaikan ada moratorium nih, tidak ada penempatan di wilayah Timur Tengah. Tapi karena pilihan kemudian ada simpang siur informasi, mereka tetap memutuskan ke luar negeri. Walaupun secara kita bicara hak asasi ya. Hak setiap orang bekerja itu pilihannya, tetapi kan di wilayah Timur Tengah ini kan beda budayanya dengan Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Nah, tapi kebijakan tersebut justru menurut kami lebih menambah kasus trafficking. Karena di tahun ini saja kami menangani ada 6. Kota Palu 1, Sigi 5. Di tahun 2020 itu bekerja secara unprocedural. Nah, sekarang ada 2 kasus ini yang di Arab Saudi ini kondisinya sedang sakit. Nah, jadi ini perlu upaya penanganan yang serius. Bagaimana baik di level pemerintah, kemudian sampai di desa itu proteksinya harus lebih kencang. Ya, betul sekali. Dan perbincangan kita dengan perwakilan dari Solidaritas Perempuan, Mbak Fitri dan juga Yana, malam hari ini masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Dan setelah jeda pariwara kita masih akan kembali dengan cerita pengalaman dari Fitri dan juga Yana terkait pendampingan kasus buruh migran yang ada di Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bilang, bicara langsung dengan mengangkat tema Gerakan Pemuda Melawan Human Trafficking bersama dengan perwakilan dari Solidaritas Perempuan. Ada Mbak Fitri dan juga Mbak Yana yang menjadi Yana selaku staf perlindungan perempuan buruh migran SP Palu, dan Mbak Fitriani selaku Ketua Badan Eksekutif atau BEK ya kalau istilahnya di SP, BEK SP Palu. Dan juga setelah melakukan banyak pendampingan pastinya ada ya salah satu cerita yang menurut teman-teman ini paling membekas nih selama melakukan pendampingan. Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Yana sendiri selama melakukan proses pendampingan para buruh migran atau korban human trafficking yang ada di Sulawesi Tengah tanpa menyebutkan lokasi spesifiknya. Silakan. Jadi saya bergabung di SP itu dari 2018 pasca bencana. Jadi selama di SP saya sudah berapa kali ikut terlibat menangani kasus. Jadi basic pengetahuan saya hanya dari pengalaman karena saya bukan anak hukum gitu. Nah, yang sebenarnya karena kita mengangkat tema anak muda hari ini, kita sebenarnya kami lebih lebih berbicara soal anak muda. Jadi ini yang pengalaman yang saya ceritakan juga soal pengalaman trafficking yang dialami anak muda. Salah satu anak yang dari Sigi gitu, dia memang baru tamat SMA juga dari keluarga broken home. Jadi mencari pekerjaan. Nah, melalui dari internet dia menghubungi temannya gitu. Dia butuh pekerjaan gitu. Terus temannya yang menghubungkan dia ke salah satu calo yang ada di Palu ini gitu. Nah, kenapa ini jadi berkesan? Karena ini jadi membuat saya flashback ke pengalaman saya juga pas ke SMA, akhirnya memilih jadi buruh migran juga. Salah satunya ya faktor ekonomi begitu. Jadi saya flashback. Untung saja ini anak tidak sampai jadi korban juga, jadi salah satu korban gitu, karena dia dapat informasi dari teman-temannya, ada backup dari teman-temannya. Nah, kenapa sampai dia ke sana? Itu ternyata ada unsur campur tangan dari calo ya, mungkin saya tidak mengerti bagaimana prosesnya sampai dia bisa mengubah identitasnya di Palu. Padahal di Palu ya itu umurnya yang masih dini, masih usia anak, karena menurut undang-undang trafficking itu bekerja ke luar negeri itu harus berusia minimal 18 tahun ke atas gitu. Nah, ini anak masih 17. Jadi di salah satu mungkin di mana ya, di dinas Dukcapil di Sigi, dia dibantu oleh seseorang untuk memalsukan dokumennya itu, usianya itu. Jadi itu sangat berkesan menurut saya. Itu berarti anak muda di sini di Palu ini harus betul-betul paham soal trafficking gitu. Mereka harus lebih luas pemahamannya, pengetahuannya agar tidak mudah terjerat kasus trafficking dan yang sudah terjadi terulang lagi ya, gitu. Apalagi di sosial media itu sangat luas sekali informasinya. Kita belum bisa terlalu mengsaring apakah ini informasinya betul-betul valid atau tidak. Tapi sekarang pemerintah sudah mempunyai akses sendiri, memberikan akses kepada masyarakat ketika ingin mencari informasi para pencari kerja ya, utamanya untuk anak-anak muda yang pengen mencari informasi atau berani mengejar mimpinya ingin bekerja di luar negeri. Jangan sampai alih-alih menjadi pekerja yang sukses di luar negeri hanya menjadi korban human trafficking. Nah, pasti dalam kegiatan ataupun dalam aktivitas yang dilakukan teman-teman dalam proses pendampingan melewati banyak sekali tantangan. Untuk isu human trafficking sendiri, tantangan apa sih yang Mbak Fitri sering hadapi ketika melakukan pendampingan kepada masyarakat? Jadi tantangan yang paling utama itu biasanya kita tidak tahu siapa pelaku. Karena ada satu kasus yang kami dampingi, itu prosesnya masih sementara penyelidikan, karena pelakunya itu belum ditemukan, calo atau sponsornya. Nah, karena ini kan sindikat, jadi memang biasanya mereka berganti-ganti nomor ini pelakunya. Jadi ketika melakukan pendampingan, kami sulit untuk meminta pertanggungjawaban, karena pertama dokumennya mereka tidak ada, perjanjian kerjanya tidak ada. Nah, jadi ketika kami meminta pertanggungjawaban siapa yang memberangkatkan mereka, mereka tidak tahu.
Nah, ini yang menjadi tantangan besar kami karena prosesnya juga berpindah-pindah. Misalnya kalau dari Palu kemarin itu mereka dapat informasi, kemudian dibawa di salah satu kos dan itu bukan rumah. Jadi kan alamatnya ini berpindah-pindah ketika dicek bahwa itu hanya kos. Nah, kemudian skemanya itu kemudian selain itu mereka juga ke Makassar prosesnya dulu, baru ke Jakarta. Nah, ini tantangan yang terbesar sebenarnya di mana kami meminta pertanggungjawaban. Nah, kemudian ketika korbannya sudah ada di luar negeri, biasa lokasinya apalagi di Arab Saudi, itu lokasinya sulit. Di mana posisinya ini, apalagi ketika keluarga meminta untuk pendampingan, tapi lokasi pekerja migrannya tidak ditahu, kemudian sudah berapa bulan tidak berkomunikasi. Nah, ini kan biasa juga hal-hal tersebut diakses mereka ke keluarga dibatasi. Nah, memang kalau secara dari awal prosesnya sudah tidak benar, secara tidak resmi, kemudian sehingga proses-proses tersebut itu agak sulit. Nah, memang dan kalau maksudnya pengalaman kami mendampingi kasus trafficking ini, proses kepulangannya itu agak lama. Yang kemarin di Kota Palu sekitar hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih. 1 tahun. Itu kami dampingi, padahal kami sudah berkomunikasi intens nih. Nah, bagaimana dengan yang pekerja migran yang tidak bisa kami hubungi begitu? Yang aksesnya sama sekali tidak bisa dijangkau ya? Nah, memang akses ini ketika mereka sudah di luar negeri. Nah, yang kemarin untungnya yang ini anak ini masih di Bandung, jadi masih bisa kita selamatkan. Dan secara nasional ada solidaritas perempuan, kita komunikasinya seperti itu. Nah, kemudian di nasional juga selain solidaritas perempuan ada beberapa jaringan NGO juga yang fokus penanganan buruh migran, sehingga kasus-kasus ini harus ditangani bersama memang. Gitu. Nah, sebagai salah satu NGO yang berfokus pada bidang perempuan, perlindungan perempuan, apakah selain isu human trafficking, buruh migran ini hanya menjadi isu satu-satunya di solidaritas perempuan? Apakah SP pernah menangani kasus selain perdagangan human trafficking atau perdagangan orang dan juga buruh migran? Yana, silakan dijawab. Kalau SP sendiri sebenarnya lebih fokus ke buruh migran, tapi sebenarnya kalau untuk isu kita ada di SP sekarang lagi ada 3 isu, agraria, iklim, dan buruh migran. Nah, tetapi untuk penanganan kasus kita tidak mungkin kalau ada kasus kekerasan rumah tangga, kita hanya akan melingkan ke NGO yang ada di Kota Palu ini yang memang basicnya memang untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga gitu. Kalau kami hanya fokus ke buruh migran. Ke buruh migran ya, dan ini mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan antara pola pendampingan kasus yang dilaksanakan oleh teman-teman SP dan juga apa layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana mereka juga membuat referral system atau sistem rujukan kasus. Nah, apa sih yang membedakan antara sistem rujukan kasus dari SP dan juga sistem rujukan kasus dari DP3A? Silakan Mbak Fitri. Jadi kami membangun sistem. Jadi biasanya kami diberikan kuasa oleh keluarga untuk pendampingan. Nah, dengan DP3A kami biasanya bersama-sama untuk proses advokasinya, pendampingannya. Jadi biasa kami mendesak ke pemerintah terkait, kemudian beberapa juga melaporkan ke DP3A. Biasanya itu lebih intens ke UPT BP2MI Palu. Nah, UPT BP2MI Palu, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi, kemudian Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Nah, kemudian itu di daerah. Nah, biasanya kalau kami lihat ini kasusnya sementara pekerja migrannya ada di luar negeri, biasanya perlu langkah-langkah yang lebih jauh lagi. Nah, kami berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional, kemudian biasanya kami audiens dengan Komnas HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, KJRI. Nah, yang ini yang memang bentuk proses mekanisme pendampingan kasus kami. Nah, ini yang biasa kami lakukan. Nah, kemudian poin penting yang kami lakukan bagaimana kepastian korban ini selamat dulu. Nah, setelah itu ada proses-proses penanganan kasus yang lainnya, misalnya
bagaimana membuat pelaku ini jerah begitu. Nah, pengalaman kami kemarin karena korbannya masih ada di luar negeri sehingga proses pelaporan untuk pidananya itu belum bisa diproses sembari penyelidikan. Nah, beberapa dinas terkait ini kami sempat berbagi tim gitu. Jadi untuk DP3 untuk proses kepulangannya, DP3, BP2MI, Disnaker, kemudian yang untuk kepolisian untuk proses pertanggungjawabannya. Nah, gitu. ada perbedaan antara pendampingan kasus DP3A dan juga teman-teman dari Solidaritas Perempuan. Dan kalau seandainya terjadi, mungkin ada kasus yang pemirsa TVRI dapatkan ketika mendengarkan beberapa isu terkait human trafficking atau buruh migran, di mana mereka bisa menghubungi dan alur rujukannya itu seperti apa? Silakan Mbak Fitri disampaikan. Oh iya, jadi kalau misalnya ada keluarga atau masyarakat atau anak muda yang mendengar bahwa ada saudaranya, temannya itu dicurigai, diduga berangkat atau bekerja secara prosedural ke luar negeri, itu bisa menghubungi di Solidaritas Perempuan, minta pendampingan kasus ke kami, nanti kami yang dampingi kayak gitu. Jadi prosesnya ini semuanya gratis gitu, tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya dan ini untuk wilayah jangkauannya hanya untuk di Palu, Sigi, Donggala dan juga Poso saja atau menyeluruh seluruh Sulawesi Tengah? Seluruh Sulawesi Tengah. Tapi kalau untuk di Poso sendiri itu ada komunitas Intuburaya Poso. Jadi kalau Poso biasanya kalau mereka laporkan ke kami, koordinasi dengan teman-teman komunitas SP Poso. Oke, jadi itu bentuknya seperti mitra ya, antara mitra. Solidaritas Perempuan dan juga teman-teman yang ada di Kabupaten Poso. Nah, tadi kita sudah berbicara soal tantangan yang terjadi secara eksternal nih, di mana susahnya kita mengakses, di mana koordinat dari pekerja migrannya maupun agen yang menyediakan layanan tersebut itu susah untuk dilacak, itu secara eksternal. Dari internal sendiri, kalau Mbak Yana selama proses pendampingan nih, apa sih tantangannya selama Mbak Yana melakukan proses pendampingan? Apakah dari keluarga atau dari masyarakat ada tekanan tersendiri, atau justru dari kasus seperti itu banyak dukungan dari internal keluarga dari buruh migran itu sendiri, Mbak Yana? Ya betul, jadi banyak sekali tantangannya. Pertama mungkin dari saya sendiri, karena saya bukan basic hukum lagi, jadi semua berbasis pengalaman. Nah, kemudian juga sebenarnya soal keselamatannya kami gitu ketika menangani kasus yang berhubungan dengan calo, dan memang ada oknum tertentu ya. Jadi kita pernah dapat ancaman gitu. Jadi keselamatan kita terancam. Jadi benar-benar sebagai pendamping hukum juga kita harus hati-hati gitu. Kemudian dari keluarga. Nah, untuk pendampingan hukum biasanya karena kita ingin memberikan efek jerah ke calo sebagai pendamping ya, agar tidak terjadi terus, karena calo-calo di Kota Palu cukup merajalela, karena juga memang satu kepala lumayan lah harganya gitu. Jadi setiap orang berangkat itu calo dapat komisi ya? Komisi gitu. Jadi kalau yang terakhir saya dengar sepertinya satu kepala 30 juta, cuma info ini seperti ini belum ada konfirmasi dari calo ya gitu. Nah, jadi sampai mana sudah tadi? Sudah tantangannya seperti itu. Jadi di calo karena keluarga juga biasa tidak takut ya atau apa, saya tidak mengerti, sampai mereka tidak berani untuk melakukan pendampingan hukum. Akhirnya ya calonnya sampai di situ saja, PBM-nya pulang, ya calonnya lagi beraksi lagi gitu. Tidak ada efek jerah gitu. Tidak ada efek jerah. Dan kita juga masih akan membahas terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh teman-teman Solidaritas Perempuan dalam proses pendampingan kasus human trafficking yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Ya, kembali Anda menyaksikan program Bilang Bicara Langsung edisi hari Selasa 21 Juni 2022 dengan mengangkat tema Gerakan Pemuda Melawan Human Trafficking bersama Yana dan juga Mbak Fitri, perwakilan dari Solidaritas Perempuan. Tadi kita berbicara soal tantangan yang dihadapi. Tadi Mbak Yana sempat tantangannya dari internal pribadi sendiri, sempat mendapat ancaman, dan juga dari keluarga juga mendapatkan ancaman yang sama sehingga tidak berani untuk melaporkan dan tidak adanya efek jera bagi pelaku, sehingga ini menjadi tantangan tapi tidak menyurutkan semangat dari teman-teman Solidaritas Perempuan untuk melakukan pendampingan kasus. Bahkan ini prosesnya ada kasus yang bertahun-tahun. Ini membuat saya lumayan banyak bertanya juga, alur pendampingan itu sebenarnya seperti apa dari awal kasusnya itu ditemukan sampai betul-betul tenaga kerjanya itu bisa kembali ke Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Mbak Yana, silakan. Iya, jadi pertama itu kan biasa dapat informasinya dari anggota SP atau masyarakat atau para legal SP. Jadi mereka langsung datang ke kantor bersama keluarga. Jadi dari keluarga kita diberikan kuasa untuk menangani kasus. Jadi kami langsung ke BP2MI, gitu, koordinasi ke BP2MI. Nah, selain itu kita juga berkoordinasi dengan nasional karena kita di daerah sini hanya bisa kontrol yang di daerah. Kemudian yang di nasional dia yang ambil bagian untuk yang nasional gitu. Nah, apalagi tantangan lagi kalau ke luar negeri. Nah, siapa yang di luar negeri yang bisa langsung lihat melihat PBM-nya, kondisi PBM-nya selamat atau tidak gitu. Nah, jadi memang agak prosesnya itu panjang. Nah, minta maaf ini mungkin kalau saya secara kasar melihat pandangan saya di pemerintahan itu alur koordinasinya itu sangat lambat gitu, karena mereka memang mengikuti sistem kepemerintahan mungkin ya. Jadi pengalaman kita selama menangani kasus itu berlarut-larut, yang sudah kita laporkan di sini belum sampai ke di Jakarta sana gitu, di nasional. Kita selalu sebagai pendamping kita harus selalu update bagaimana ini kasusnya, apakah sudah dilaporkan atau belum gitu. Nah, kemudian ketika kami berkoordinasi dengan nasional itu memang secara cepat ya, satu kali gitu. Kalau mereka itu semuanya melalui surat, buat surat gitu, kirim lagi ke Jakarta. Alurnya itu sangat lambat gitu. Jadi menurut saya itu akhirnya membuat proses pendampingan itu berlarut-larut. Dan akhirnya proses pendampingannya itu bisa memakan waktu yang cukup lama karena kita masih berhadapan dengan pola sistem yang diterapkan, dan memang kita harus mau tidak mau mengikuti hal tersebut. Itu menjadi satu dari sekian banyak harapan yang digantungkan kawan-kawan dari Solidaritas Perempuan untuk melaksanakan pendampingan. Selain itu, apakah karena kita sudah berada di akhir segmen pertemuan kita di program Bilang edisi hari ini, dari Mbak Fitri sendiri, apakah ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah untuk lebih meningkatkan kesadaran terkait dengan isu seperti ini, dan mungkin bisa kembali mempromosikan kontak person di mana yang bisa menghubungi apabila terjadi kasus yang sama. Silakan Mbak Fitri. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami bahwa saat ini kami juga selain melakukan advokasi kasus, nah di Sigi itu ada Perda Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Sigi. Nah, itu baru disahkan oleh DPRD Sigi di bulan Maret kemarin menjadi Perda nomor 1 tahun 2022. Nah, ini salah satu sistem yang kami dorong sehingga indikasi trafficking, kasus-kasus trafficking itu bisa dicegah sedini mungkin. Nah, selain ada Perda, dan harapannya kami segera Perda ini diimplementasikan. Nah, karena menurut kami Perda tersebut sudah cukup untuk memproteksi terhadap pelaku atau oknum yang melakukan perdagangan orang demi kepentingan pribadi. Kemudian Perda tersebut harapannya sampai di level pemerintahan bisa mengeluarkan Perdes terkait pekerja migran, karena sebenarnya di level desa juga itu justru harus ada proteksi khusus dari pemerintah desa. Nah, untuk misalnya ada masyarakat atau anak-anak muda yang butuh pendampingan kasus, dapat menghubungi kontak saya atau secara
organisasi atau bisa melalui Yana juga sebagai staf yang fokus dalam pendampingan kasus. Nomor teleponnya atau link atau bisa diakses di Facebook Soliper Palu dan IG. Nah, itu bisa melalui Messenger boleh, dan bisa juga secara nasional kita ada website Solidaritas Perempuan. Nah, itu bisa dicek-cek untuk kerja-kerja dan proses pendampingan kasus dan kerja-kerja pengorganisasian lain. Dan itu bisa masyarakat akses dengan mudah melalui media sosial ya, maupun tautan yang sudah ada dan juga sudah disediakan dari Solidaritas Perempuan itu sendiri. Terakhir mungkin bisa ada satu pertanyaan lagi untuk Safriana, mungkin bisa dikasih deh untuk masyarakat khususnya anak muda yang ada di Sulawesi Tengah terkait tips-tips untuk bagaimana sih kita bisa mengenal yang mana nih untuk cara mencegah adanya human trafficking atau perdagangan manusia di Sulawesi Tengah. Silakan Yana. Satu, kalau dapat informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kembali lagi karena kita generasi milenial, semua informasi ada di Google, search lah gitu. Kita cari, dan kemudian kalau memang butuh pekerjaan, ke luar negeri itu sebenarnya terbuka untuk kita, tetapi ada tahap-tahapnya begitu. Dan untuk hal ini memang kita bisa berkoordinasi dengan BP2MI, karena BP2MI juga memang sedang ada program untuk bekerja ke luar negeri untuk anak muda begitu. Kemudian jika butuh pekerjaan juga sebenarnya kita bisa mengakses di Disnaker gitu. Disnaker juga terbuka untuk memberikan informasi gitu. Oke, jadi harapannya semoga kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, bahkan mungkin bisa kita kurangi jumlahnya, walaupun kita tahu bahwa Kabupaten Sigi dan beberapa daerah di Kota Palu masih cukup rentan dengan isu buruh migran. Kita berharap semoga perjuangan dari teman-teman Solidaritas Perempuan terus digalakkan dan juga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang mungkin ada kasus-kasusnya ada tapi belum terungkap hingga saat ini. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, perjumpaan kita untuk program Bilang edisi hari ini yang mengangkat tema gerakan pemuda melawan human trafficking kita cukupkan, dan kita masih akan kembali dalam segmen Suara Mahasiswa di minggu depan, tetap di hari Selasa pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Leo Zulfikar harus pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.